Jadi waktu sinetronnya itu tayang, aku masih 4 tahun. Aku masih 4 tahun. Nonton enggaknya sebenarnya dulu nggak nonton sinetronnya religiously kayak per episode nonton gitu enggak. Cuman tahu, dan kalau ditanya tahu ceritanya gimana, aku sendiri lupa sih gimana taunya ya cerita itu tentang pernikahan terus ada orang ketiga, itu tuh lupa tahu persisnya dari mana. Tapi tahun itu ada sinetron itu tahu, dan terutama lagunya sih yang paling terngiang-ngiang sepanjang saat. Setiap saat. Dan itu umur sekitar ya SMP lah gitu. Nggak sempat nonton, tapi tahu tentang sinetron itu karena mama sama asisten rumah tangga itu nonton banget sinetron itu, dan kebetulan sering denger aja kalau malam-malam ada dialog-dialognya, termasuk yang dialog yang tampar mas tampar. Terus dulu ada di fase sedang belajar, karena saya waktu itu masih pelajar. Belajar. Sebelum bikin film ini gitu, nggak spesial nge-rewatch sinetronnya, nggak baca skrip lamanya juga gitu. Tapi memang mencoba melihat beberapa episode gitu. Tapi memang karena secara cerita juga basisnya kita mempertahankan dari yang lama tanpa benar-benar menduplikasi ceritanya gitu ya. Tetap ada penyesuaian untuk di film yang baru ini. Jadi aku lebih fokus untuk mendalami yang baru ini sih gitu. Tapi terutama tentunya sih yang seperti orang udah banyak omongin, ada scene yang dengan dialog tampar mas itu, sama satu scene yang menjelang ending, karena waktu itu shoot si scene yang menjelang ending itu adalah cuman kayak beberapa hari di awal tuh, kayak hari ketiga, keempat atau keempat itu kita masuk scene ending itu karena problem lokasi yang nggak memungkinkan untuk di switch. Sedangkan ya kita tahu ketika udah di ending pasti klimaks emosinya pasti kan lumayan sudah tinggi ya. Jadi itu sih waktu itu yang kita ngerasa amat sulit ya. Dan butuh waktu kayak cukup lama untuk waktu untuk kita mendalami, meresapi dan supaya bisa ya berharap itu berhasil, karena waktu itu kita benar-benar nggak ngebayangin mau gimana kayak gimananya gitu. Hampir mirip ya, bahkan sangat-sangat mirip. Pasti sama itu karena beban kita. Beban banget. Yang scene yang paling ending itu adalah scene yang di-take di masih bagian awal kita syuting, masih di minggu pertama. Sulit kenapa? Karena ini kan pernikahan 11 tahunnya Ambar dan Gilang, dimulai filmnya ketika mereka sudah agak hambar, sudah komunikasinya udah kurang lancar, jadi bisa ketebak tuh di ending itu jatuhnya kayak gimana. Dan itu scene yang cukup klimaks ya, kita ngebikinnya. Jadi untuk nebak rasa yang akan dihadirkan, padahal kita belum syuting scene-scene yang adegan emosional lainnya, tapi tahu-tahu udah langsung ke scene ending. Itu kita masih agak berbayang sih jadinya seperti apa, dan kita percaya sama sutradara. Terus satu lagi yang udah pasti sulit, bahkan dari sebelum syuting, dari baca skenario aja itu udah pasti tampar mas tampar gitu loh. Kenapa? Karena selain karena itu dialog dan adegan signature-nya Nokta Merah, kayaknya lumayan melawan habit kami pribadi gitu loh untuk ada adegan itu gitu. Daring someone else to smack you gitu, itu kan kayak dibikin nyaman, dibikin natural gimana ya gitu. Kayak mau di-relate juga rada susah gitu. Terus abis itu scene itu udah scene yang sangat ikonik. Bukan berarti scene-nya itu harus ada hanya untuk sekedar simbol, bukan. Tapi scene itu memang ada karena memang alasannya kuat kenapa harus ada. Dan setelah melewati begitu banyak
adegan itu banyak dijadikan meme, banyak dijadikan lucu-lucuan di YouTube, di sosial media, kayaknya susah buat nggak ketawa gitu loh ketika pas mau mulai adegan itu. Jadi buat kita untuk netralisasi, terus gimana nih cara nampilinnya ke penonton tapi nggak wagu gitu loh, nggak aneh gitu loh. Gimana sih caranya? Ya itu kita semua kerja keras banget. Tujuannya adalah orang jangan sampai nggak fokus pas lagi nonton film itu, dan jangan sampai orang ya ketawa atau apa malah kita udah serius kenapa penontonnya ketawa gitu. Jadi kita punya pertimbangan banyak banget, harus hati-hati gitu. Kalau dibilang nggak ada cinta di antara mereka, nggak. Ada banget. Ada banget. Kadang-kadang pasangan itu hubungannya tidak harmonis bukan semata-mata juga karena cintanya hilang, tapi memang karena komunikasi ataupun situasi kondisi lain yang membuat keadaannya jadi begitu dan tidak diselesaikan, akhirnya lama-lama menjadi menjauh gitu. Nggak ada yang mudah sih rasanya membuat chemistry yang membuat orang atau penonton percaya bahwa ini adalah pernikahan yang udah berjalan panjang, bahwa ini suami istri yang udah 11 tahun menikah, ada masalah di dalamnya. Tapi juga di dalam cerita itu kan memang ada keinginan untuk memperbaiki gitu, bukan semata-mata untuk nggak peduli lagi dan serah deh mau apa tuh enggak gitu. Take off-nya pas udah 11 tahun nikah ya. Kadang anak-anaknya udah umur 11 dan 11 dan 9. Jadi mereka udah ngelewatin yang anniversary yang ke-10, yang 11-nya nih jatuhnya kayak gimana nih, mereka tuh seperti apa. Jadi memang PR-nya buat para pemain tuh gimana nih caranya membuat penonton jadi percaya kalau ini mereka pasangan yang sudah pernah hangat lalu jadi hambar lalu sempat hangat lagi terus dingin lagi. Nah, itu sih PR-nya. Jadi memang kalau menurut aku bener juga sih lebih susah gitu loh, karena ngebangun sesuatu yang sifatnya baru itu lebih gampang gitu. Tapi kalau ngebangun sesuatu yang baru terus udah sempat retak terus kita coba perbaikin tuh gimana ya belief-nya penonton mereka sudah seperti itu. Makanya kalau menurut saya pribadi ketika saya nonton gitu, saya cukup kaget sih bagaimana film ini bisa relate, dan bahkan saya bisa ngomong ke orang-orang yang belum nonton, gue jamin lo pasti bisa relate, karena memang bagaimana dua manusia ini, suami istri ini, mereka bisa menghadapi masalah sambil menjalani keseharian mereka itu kayak sehari-hari gitu loh. Kayak gimana sih kalau mereka lagi bertengkar, tapi keadaannya tuh mereka lagi ada anak gitu loh. Berantem nggak bisa yang gede-gede banget, soalnya besoknya masih ketemu di meja makan. Nggak mau ngomongan juga nggak bisa juga. Kadang-kadang ada hal yang dilihat sama anak gitu loh. Ngatur logistik anak, siapa yang antar jemput anak. Jadi bayangin nggak kalau misalnya semalamnya berantemnya menggelegar, terus besoknya mau ngomong siapa yang antar jemput anak, aneh banget gitu. Makanya adegan tampar mas tampar itu buat kita cukup sulit dan ikonikal banget, karena anak-anaknya udah pada pergi sekolah gitu loh. Little spoiler gitu, anak-anaknya pergi sekolah udah tinggal mereka berdua hadap-hadapan gitu loh. Jadi film ini very close to reality. Ketika ditanya susah apa enggak dibandingin mainin film yang tahu-tahu pacaran udah romantis gitu ya, sama yang tiba-tiba udah sempet hangat terus hambar lagi, kayak menurut aku sih susahan ini sih cukup susah. Super excited untuk kerja dengan ya terutama sutradara perempuan, dan seneng banget muncul lagi sutradara perempuan, dan Sabrina ini sangat berbakat. Sebel nggak sih sutradara muda berbakat, tapi memang benar dia sangat berbakat dan sangat passionate dan sangat detail. Walaupun di awal ketika membahas skrip, karena dia juga ikut menulis skripnya bareng Titin Watimena, awal kayak merasa kayak tapi dia belum nikah sih gitu, belum
punya anak juga gitu, apa sedalam itukah gitu rasa yang dia ada atau pola pikirnya dia gitu. Tapi ternyata sedalam itu, bahkan mungkin aku kayak kemarin pernah bilang kayak dia lebih dalam lagi dari aku. Terus apa ya, detail-detail dia di lapangan itu yang mengagetkan banyak orang, mengagetkan aku juga gitu, bahwa mungkin pada saat itu kayak aduh ini apa ya maunya gitu, tapi tapi aku sadari bahwa dia tuh tahu banget apa yang dia mau, apa yang dia mau lihat di layar gitu. Ketika itu belum dapat, dia akan ulang terus. Ada satu shot aku di satu scene, aku take itu untuk cover aku itu bisa 8 kali, 9 kali gitu. Sempat mempertanyakan diri juga kayak sebenarnya aku bisa acting nggak ya nih, kayak gak ada yang benar semua yang ditawarkan gitu. Tapi iya, aku salut sih, maksudnya dia punya punya mata dan punya tahu apa yang dia mau gitu, apa yang dia mau lihat, apa yang dia mau lihat dari karakter itu, bukan dia mau lihat dari aku. Ya. Gitu. Karena ini kan sebetulnya sinetron adaptasi ya, yang namanya juga adaptasi. Yang adaptasi ini siapa nih? Perempuan yang usianya masih muda gitu kan. Jadi buat saya itu penting banget buat percaya sama orang gitu. Tadi lupa bilang kenapa bisa segitu percaya sama Sabrina, ya karena diadaptasinya di masa sekarang yang dimana diadaptasi sama orang yang jiwanya muda gitu. Jadi dia yang tahu what works now, what doesn't work, karena udah ditinggalin gitu. Dia yang paling tahu gitu. Jadi itu yang ngebikin saya mau dan percaya sama dia meskipun dia masih baru, dan dia punya spirit juang yang luar biasa ya. Begadang, nyelesain skenario, dan kita kan kalau dikasih energi sama orang yang so into their own work, kita jadi semakin disedot juga gitu loh, dan kayak punya semacam PR. Kayak di booster ya? Kayak di booster gitu, karena dia tuh leadernya, dia tuh generalnya, jadi kalau dianya semangat itu apinya udah kebakar di mana-mana gitu. Kita udah happy banget, kita ayo siap gitu, mau pulang malam ayo, ya nggak sampai pulang malam juga sih ya. Karena PPKM nggak bisa pulang malam. Jangan malam-malam banget. Jam 10 udah nggak boleh lebih. Intinya kita percaya banget sih sama Sabrina, dan saya cukup happy, sangat-sangat happy dengan hasilnya. Apa ya, visi misi itu kan pasti tiap-tiap orang punya cita rasanya sendiri. Maksudnya tiap sutradara juga pasti punya signature-nya sendiri, apa yang idealismenya mereka gitu. Tapi menurutku terlepas dari itu semua, salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika memulai ini bekerja dengan orang-orang yang jam terbangnya lebih tinggi gitu. Kayak apakah kita bisa menghandle diri kita juga gitu untuk bekerja sama dengan mereka, apakah kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik gitu. Karena salah satu tugas dari sutradara itu kan adalah menyampaikan visinya dia gitu. Tapi ketika kerja bareng sama Oka sama Marsha tuh seru banget sih gitu. Aku awalnya agak serem sebenarnya karena kan tanda kutip aku juga lumayan baru di sebagai sutradara film ini juga. Maksudnya baru pertama kali bekerja sama dengan mereka juga, dan langsung untuk mengerjakan film yang sebenarnya ini untuk drama cukup bisa dibilang berat juga gitu. Tapi untungnya dari mereka sendiri juga Oka, Marsha, sama Sheila semuanya juga sangat membuka diri juga. Jadi kita sangat proses reading dan pendekatan kita tuh sangat menyenangkan gitu ya. Kita juga banyak sharing berbagai pandangan karena aku pribadi belum menikah, mereka udah menikah juga gitu. Jadinya banyak insight-insight yang mereka berikan juga ketika kita reading, dan menurutku itu juga pasti akan sangat memperkaya filmnya sih. Oke, yang paling utama, yang paling mungkin basi ya orang bilang, tapi komunikasi. Kalau nonton film ini tuh kayak
sangat jelas bahwa komunikasi yang buruk ya, nggak cuma antar pasangan, apalagi pasangan ya, ke siapapun, ke orang tua, ke sahabat, ke anak-anak, komunikasi yang buruk itu tuh benar-benar malapetaka deh jadinya gitu. Jadi butuh effort, bukannya berarti kayaknya di dalam suatu hubungan itu kayaknya kerja keras yang gimana banget gitu, tapi memang dibutuhkan kesadaran dari dua belah pihak bahwa untuk mempertahankan dalam kehidupan rumah tangga apalagi itu memang butuh usaha dari dua-duanya gitu. Nggak ada istilah kayak berjalan aja gitu, nggak ada sebenarnya kayak suka-suka. Ada masalah nggak berarti juga yang satu sukanya diem aja kalau lagi ada masalah, nggak mau dibahas. Menurut aku nonton film ini tuh bisa membuka mata gitu bahwa mungkin apa ya, menurunkan ego kita sebagai manusia kali ya. Apalagi terutama ketika udah berpasangan, terutama ketika sudah mempunyai anak gitu di konteks film ini. Kayaknya itu banyak banget yang aku dapat dari film ini dan dari karakter si Ambar ini gitu. Bukan berarti Ambar di sini adalah yang paling benar ya gitu. Makanya karena di film ini semua tokoh tuh ada keburukan, ada kebaikannya gitu. Adil ya. Iya, dan di Ambar tuh dia pun walaupun orang-orang lihatnya adalah film ini adalah tentang perempuan ketiga, ada orang ketiga gitu. Tapi masalah itu nggak akan muncul cuma dari satu sisi gitu. Jadi banyak banget sih kalau yang aku dapat dari nonton film ini. Kalau dari saya mungkin untuk menambahkan yang tadi yang paling pertama, kalau yang kedua tuh mungkin pembiaran masalah, yaitu kalau dari sisi cowok, suami kalau bisa ngelihat nanti filmnya sangat bisa di-relate banget sama ke teman, saudara, karena memang cenderung secara pattern ya laki-laki banyak yang seperti itu, lingering issues of the past gitu, pembiaran masalah di masa lalu karena mereka udah menikah, udah punya anak, jadi prioritas satu persatu yang dulu pernah dia janjikan itu terbengkalai dan mendahulukan prioritas lain yang sifatnya pribadi, misalnya pekerjaan, passion, karir, dan itu tetap harus di-resolve dengan pasangan gitu, karena film ini akan memperlihatkan gimana sih komunikasi yang kurang baik tadi, tapi ditumpuk lagi dengan masalah, banyak pembiaran masalah. Lalu yang ketiga mungkin yang juga ada di sinetron yang dulu dan di filmnya sekarang juga digambarkan tebal, yaitu adalah bagaimana pihak ketiga, bukan pihak ketiga Yuli ya, tapi pihak ketiga dari orang tua itu plays a part. Orang tua bagaimana yang suka sedikit mencampuri urusan rumah tangga. Oh, terlalu banyak. Iya gitu. Apalagi yang terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Jadi ini kayak potret dan cerminan aja sih. Jadi ketika kita nonton banyak sekali yang bisa kita akuin. Oh iya, ini masalah di keluarga gue nih. Oh ini masalah di teman gue yang pernah cerita gitu sih. Dan mau kayak mengakui ke diri sendiri ya. Maksudnya kayak gue tuh harusnya gini-gini, karena kebanyakan orang kan defensif. Iya. Jadi itu juga sih, poin itu juga sih. Sebetulnya aku sadar sih, maksudnya ketika orang dengar judul Nokta Merah Perkawinan dan tahu tentang sinetron yang lama, pasti akan lekat gitu dengan isu yang pasti pernikahan, orang ketiga mungkin, dan ya seputar itulah yang mungkin rasanya kayak lagi banyak juga gitu konten-konten yang mengangkat isu itu. Tapi sebetulnya kalau dari aku pribadi, banyak hal sih yang pengen aku omongin di sini, terutama masalah relationship sih gitu, relationship kita ke orang lain, relationship kita ke diri sendiri juga gitu. Jadi harapannya ketika orang nonton ini, walaupun mereka sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, atau mungkin memutuskan nggak berkeluarga, atau mungkin hanya baru pacaran aja gitu, pengen tahu kayak gimana sih mereka bisa
melihat sudut pandang lain juga, dan ini menjadikan ini sesuatu bahan diskusi juga sih gitu, karena menurutku film ini nggak aku buat untuk kayak mempengaruhi orang kayak udah nggak usah nikah, atau misalkan kayak aduh iya harus nikah gitu. Maksudnya aku nggak pengen mempengaruhi apapun, tapi ini mungkin bisa jadi bekal masing-masing aja sih untuk untuk menimbang apa yang terbaik buat diri mereka sendiri dan juga bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain gitu.